Oke, Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Stefani. Di sini hari ini aku akan membawakan topik yang berjudul dengan resusitasi neonatus. Ini merupakan salah satu topik yang cukup terkenal ya di stase anak, jadi sering banget ditanyakan juga. Terus kemudian juga kita sering lakukan kalau ada SC dan juga biasa kalau ada OSCI. Nah, ini salah satu kasus favorit yang menjadi pilihan gitu kalau saat OSCI. Nanti kalau misalnya ada bingung, boleh tanya-tanya juga di kolom chat ya. Pokoknya aku pengennya sih kita semua sama-sama mengerti tentang resusitasi neonatus. Mungkin nggak akan bisa langsung hafal gitu ya, tapi yang penting kalian mengerti dulu konsepnya. Nantinya kalau misalnya menemukan kasus yang serupa, udah bisa menanganinya. Oke, kita mulai ya. Oke. Oke, jadi pertanyaan pertama, sebenarnya apakah semua neonatus itu perlu untuk diresusitasi? Gitu ya. Jadi perlu nggak sih sebenarnya semua neonatus untuk diresusitasi? Kita harus ngerti dulu nih konsep resusitasi. Oke, jadi sebenarnya cuma 85% bayi ya itu bayi baru lahir 85% itu dapat bernafas spontan ya. Jadi rata-rata sebagian besar bayi itu dapat bernafas secara spontan untuk saat lahir. Kemudian cuma 5% dari bayi itu yang membutuhkan bantuan untuk bernafas. Dan 0,1% dari kelahiran bayi itu membutuhkan kompresi dada. Bayangkan ya, dari seluruh kelahiran itu cuma 0,1% yang butuh kompresi dada. Dan dari seluruh kelahiran bayi cuma 0,05% yang menerima kompresi dada dan epinefrin. Jadi bayangin nih, kalau kalian dapat SC ya banyak nih beberapa SC yang kalian bisa lakukan kompresi dada cuma 0,1%, berarti sangat-sangat sedikit. Jadi bagi kalian yang punya kesempatan untuk dapat membantu kompresi dada maupun sampai ke epinefrin, itu kalian harus bersyukur karena kalian itu merupakan salah satu yang beruntung yang bisa melihat dan membantu langsung gitu. Jadi sebenarnya apakah semua neonatus perlu untuk diresusitasi? Jawabannya adalah tidak gitu. Tapi yang kita perlukan itu adalah kita harus mempertahankan airway dan juga ventilasi. Jadi kita harus bisa menangani bayi baru lahir ya, step-step awalnya itu harus benar. Karena itu yang penting sebenarnya, karena nggak semua bayi itu akan sampai ke step kompresi dada. Gitu. Bahkan untuk VTP pun itu jarang sekali gitu ya, masih cuma 5% loh sampai ke VTP. Jadi yang penting kalian harus menguasai step-step awalnya gitu. Oke. Oke, jadi pertama-tama ya, untuk kita sebelum kita melakukan resusitasi, sebaiknya itu kita mencari faktor resiko. Ya, kata lainnya itu kita akan menganamnesis ya, menganamnesis dari pihak ibu maupun dari pihak bayinya. Nah, sebenarnya ada tiga kelompok besar gitu ya untuk kita tanyakan. Yang pertama itu adalah faktor ibu. Ya, yang kedua itu adalah faktor bayi. Dan ketiga itu adalah faktor plasenta. Tujuannya apa untuk kita anamnesis ini? Tujuannya itu adalah kita mencari faktor resiko, ya, faktor resiko untuk memudahkan kita nih sebagai tahu kira-kira pas bayi ini lahir kondisinya akan seperti apa. Kalau misalnya kita sudah curiga nih dari kondisi maternalnya atau kondisi bayinya gitu ya, dia tuh kelihatannya udah post-term, terus kemudian dia kelihatannya ada mekonium nih, kita curiga nih dia bisa meconium aspiration syndrome. Berarti kita sudah dalam otak kita nih kita sudah ada ekspektasi bahwa bayi ini lahir kondisinya tidak akan sebugar biasanya. Jadi kita udah siapin bahan-bahan, kita sudah brief ke seluruh tim kita, lebih mempersiapkan diri gitu. Jadi pas bayinya lahir kita sudah siap nih bayinya itu akan misalnya lebih tidak bugar, lebih keplek gitu. Nah, ini udah aku rangkum di sini ya, ada dua yang penting-penting aja yang perlu kalian tanyakan. Yang pertama itu adalah informasi maternal. Jadi kalian harus tanyakan juga tentang riwayat kehamilan sebelumnya. Jadi sebelum ini kehamilan sebelumnya itu ada nggak kelainan-kelainan gitu ya. Kemudian juga tanyakan, biasa kalau di USG antenatal gimana? Biasa juga kita tambahkan dengan ANC gitu, tanyakan riwayat ANC-nya seperti apa, apakah dia rutin kontrol ke dokter atau tidak, atau kontrol ke bidan, kemudian hasilnya seperti apa gitu. Kemudian tanyakan juga riwayat penyulitnya, biasa ada nggak, biasa penyulit bisa kayak ada plasenta previa, bisa ada misalnya ada prolaps tali pusat gitu. Jadi kita harus tanyakan juga ada nggak penyulit-penyulit tersebut. Terus kemudian kita juga boleh tanyakan riwayat infeksi kehamilan dan riwayat obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu. Gitu. Nah, untuk bayi ya, biasanya bayi ini lebih ke fokus ke koas anak. Jadi kalau koas objin biasanya lebih ke maternal. Jadi biasanya kalau koas
anak itu boleh nih nanya-nanya ke kelas obginia tentang si informasi maternal. Tapi kalau informasi bayi ya biasa tetap kita pegang sendiri gitu ya. Kita harus tahu nih kira-kira bayi ini lahirnya ini di usia berapa minggu. Gunanya buat apa? Kalau dia terlalu prematur, berarti kita harus siap-siap nih barang-barang untuk bayi-bayi yang lebih prematur. Apalagi kalau misalnya prematur, berat badan lahir rendah gitu, kita harus siapin, nanti akan harus siapin plastik, topi, dan lain-lain gitu ya. Jadi kita harus tahu kira-kira ini bayinya itu berapa minggu lahirnya. Kemudian kita juga harus tahu dia tuh jumlah bayinya berapa. Ini penting banget ya, jangan anggap semua bayi itu adalah tunggal, bisa jadi gemeli atau dia triplet gitu. Kalau dia sampai gemeli, berarti bahan-bahan yang kita udah siapkan itu, barang-barang yang sudah kita siapkan itu harus dikali 2 gitu. Jadi kita harus punya 2 barang gitu. Kemudian kita harus tahu juga riwayat ketubannya hijau atau kental, itu biasa meconium, kita takut dia ada meconium aspiration syndrome. Kemudian tanyakan juga variasi dari DJJ-nya dan juga kelainan kongenital. Oke, sekarang kita akan masuk ke algoritmanya. Oke, jadi algoritma itu sebenarnya 2 ya. Jadi dua-duanya sebenarnya sama, cuman ada versi Inggrisnya dan versi Indonesianya. Versi Inggrisnya itu dari American Heart Association ya, 2020 yang paling baru. Kalau versi Indonesia itu dari IDAI. Isinya sama persis ya. Isinya itu sama persis, tergantung kalian lebih nyaman pakai yang mana. Lebih nyaman pakai yang Indonesia kah atau lebih nyaman pakai yang Inggris? Kalau aku sih lebih nyaman pakai yang Inggris karena lebih simpel. Kalian aja bentuknya di sini ya. Kalau Indonesia tuh kayak padat banget, tapi kalau misalnya kalian memang suka yang lebih padat, ya udah kamu pakai Inggris Indonesia aja gitu. Tapi untuk di kelas hari ini aku akan pakai Inggris. Sebenarnya sama aja kok ya. Karena lebih simpel aja Inggris. Oke, aku mau kasih tahu sedikit dari grafik ini ya. Kalian lihat ya di sini, itu ada namanya golden minute ya. Golden minute, golden period, yaitu adalah 1 menit. Itu kalian harus ingat ya. Jadi kalau ditanya golden minute atau golden period itu adalah 1 menit. Jadi dalam 1 menit kalian tuh sudah harus selesai assessment awal sampai ke VTP, ventilasi tekanan positif atau positive pressure ventilation. Di sini nih. Ya. Jadi dalam 1 menit kalian sudah harus sampai di ventilasi tekanan positif, kanan atau kiri sama. Itu yang penting untuk kalian ingat, ya. 1 menit sudah sampai VTP. Jangan terlalu lama karena kita di sini kejar-kejaran sama waktu, gitu ya. Oke, yang butuh resusitasi ya. Resusitasi itu yang butuh itu tidak semua bayi. Ingat itu juga ya. Jadi yang butuh resusitasi itu adalah bayi yang tidak bugar. Bukan seluruh bayi ya. Seluruh bayi perlu penanganan awal, tapi tidak butuh resusitasi. Yang butuh resusitasi adalah bayi-bayi yang tidak bugar. Kita akan lihat nanti setelah ini ya. Oke. Kita sekarang akan belajar untuk apa sih yang harus kita siapkan. Oke. Yang penting-penting aja ya, yang penting-penting aja berarti kita harus siapkan infant warmer dan lampu ya. Ini harus disiapkan infant warmer dan lampu. Kemudian kita harus siapkan APD, apalagi pada zaman seperti ini ya. Kita harus siapkan handscoon, kemudian siapkan APD gitu untuk diri kita sendiri. Lalu kita akan siapkan juga alat-alat saturasi, penghitung waktu, kemudian handuk kering minimal 3, nanti minimal 3 itu berarti ini ya. Jadi kan pertama kita akan tangkap bayi tersebut ya. Itu menggunakan 1 handuk kering. Kemudian kita akan bawa bayi tersebut ke infant warmer. Itu menggunakan handuk kering yang kedua untuk dikeringkan. Ya. Setelah itu, setelah sudah keringkan, itu handuk akan basah. Kita akan ganti lagi ke handuk ketiga untuk membungkus bayinya. Jadi minimal harus ada 3 handuk kering, minimal ya. Ini adalah jumlah minimal. Kemudian kita harus punya sumber daya manusia yang cukup, minimal adalah 3 juga, ya. Plastik ya, biasa kalau bayinya beratnya kurang dari 1.500 gram, kita akan bungkus dia dengan plastik, ya. Dan juga ditambahkan dengan topi. Lalu kita juga butuh EKG monitor kalau ada. Nah, cara kita ngafalin juga alat-alat yang lain, biasa aku bagi menjadi ABCD dan others, supaya nggak ada yang kelewat. Jadi kalau bisa kalian jangan sampai kelewat gitu ya. Nah, kalau airway, biasa kita ingat aja kalau airway kita butuh apa? Kita butuh suction, kita butuh ETT, laryngoskop, dan juga Miller blade. Itu untuk airway. Untuk breathing, kita butuh sungkupnya, baggingnya, dan juga tipis resuscitator. Tipis ini bisa dibagi menjadi ada yang namanya neopuff yang biasa di rumah sakit ada, atau bisa juga kalian pakai mixtape. Itu cuma jenisnya aja sih ya. Kemudian untuk circulation itu kalian siapin alat-alat untuk IV umbilical catheter. Dia ada blade-nya, ada kateternya dan lain-lain. Kemudian juga stetoskop.
Oke, untuk drugs-nya kalian biasa pakai epinefrin, NaCl, atau bisa juga siapin epinefrin, NaCl, dan juga naloxone. Kalau dia ibunya ada intoksikasi terhadap opioid, kita masukin naloxone. Tapi kalau nggak ada, kita nggak masukin naloxone. Kemudian lain-lainnya apa? Vitamin K ini biasa sudah pasca resusitasi ya. Vitamin K, klem, dan juga gunting untuk umbilikal. Oke, ini aku masukin beberapa gambar-gambar yang supaya kalian tuh tahu bentuknya kayak gimana. Infant warmer bentuknya seperti ini ya. Ini biasa bentuk umumnya tuh kayak gini. Emang biasa detail-detailnya bisa agak berubah ya, tapi secara umumnya dia seperti ini infant warmer. Nah, dia itu gunanya untuk menghangatkan bayi. Jadi pada saat bayi diambil dari misalnya dia SC ya, misalnya dia lewat SC kita ambil dari dalam, setelah dikeluarin kita ambil, kemudian kita langsung masukin ke infant warmer. Nah, itu tuh tempat untuk kita nanti melakukan resusitasi, melakukan penanganan awal, mengeringkan, stimulasi taktil, dan juga menghangatkan bayi. Oke. Nah, infant warmer itu harus, ya ingat ya, dinyalakan 20 menit minimal, ya 20-30 menit sebelum bayi lahir. Oke, jadi jangan pas bayi lahir kalian baru nyalakan. Jadi kalau misalnya nanti di OSCE atau di mana ditanyakan, kalian harus bilang minimal dinyalakan, disiapkan 20-30 menit sebelum bayi lahir. Supaya pada saat bayi masuk ke dalam infant warmer, kondisi di infant warmer itu sudah hangat gitu ya. Kemudian kalau ditanya suhunya berapa, biasanya sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian di daerah pedalaman gitu ya, nggak ada infant warmer, bisa nggak untuk resusitasi? Tetap bisa. Caranya gimana? Kalian pakai teknik yang namanya 60-60 ya. 60-60 itu apa? 60-60 itu adalah lampu 60 watt ya dengan jarak 60 cm gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada infant warmer ya udah kalian pakai 60-60 itu aja, 60 watt dengan jarak 60 cm. Itu juga bisa menghasilkan panas yang cukup untuk si bayinya. Oke. Oke, kemudian plastik ya. Kalau misalnya bayinya di bawah 1.500 gram, ini biasanya kita akan pakai plastik. Bentuk plastiknya kayak gini. Jadi kalian nggak usah ribet kering-keringin, pokoknya langsung masukin dalam plastik. Secepat mungkin dimasukkan ke dalam plastik dan dipakaikan topi. Tapi sebenarnya topi ini nggak khusus untuk bayi-bayi yang kecil aja. Jadi bayi-bayi yang cukup berat badannya pun biasanya kita pakaikan topi supaya menjadikan dia tetap hangat. Jadi bayi itu gampang banget untuk hipotermia. Jadi ingat setelah kita sudah keringkan, kita bungkus pakai topi. Tetap harus jaga supaya kondisinya hangat walaupun dia sudah di bawah infant warmer, gitu ya. Oke, ini namanya adalah tipis resuscitator, ya. Jadi aku udah kasih tahu ada 2 jenis, ada yang namanya Neopav, ada yang namanya MixSafe, ya. Yang biasa kita suka pakai itu adalah si Neopav. Neopav itu bentuknya seperti ini. Ya, gunanya apa sih tipis resuscitator ini? Dia itu bisa untuk 2 hal. Yang pertama itu adalah VTP atau ventilasi tekanan positif. Itu biasanya kita itu masukin tekanan pada saat diinhalasi. Ya, tekanan yang kita berikan pada saat diinhalasi. Nah, atau kita bisa kasih dia CPAP menggunakan ini. CPAP itu adalah continuous pressure. Jadi kita berikan tekanan yang terus-menerus gitu. Gunanya adalah CPAP itu adalah kita menjaga supaya paru tersebut tidak collapse. Jadi kita memberikan tekanan yang terus-menerus yang tidak terlalu tinggi supaya paru tersebut tidak collapse gitu. Kalau misalnya nggak ada alat ya, kalau misalnya di daerah misalnya di agak pedalaman gitu ya, nggak ada si tipis resuscitator ini, kita boleh ganti pakai ambu bag ya, pakai ambu bag. Kemudian kalau misalnya kita butuhkan juga biasa kita pakai LMA atau intubasi gitu. Tapi ada juga yang nanya nih, boleh nggak pakai OPA, orofaringeal airway, atau gudel ya, biasanya kita kenal sebagai gudel. Nah, gudel itu biasa kalau pada bayi itu jarang dipakai. Jadi biasanya kalau misalnya dia butuh untuk alternatif airway, kita langsung masukinnya itu langsung si LMA atau intubasi. Jadi jarang kita pakai gudel. Oke, untuk blade-nya Miller blade ya, ini modelnya lurus. Biasanya untuk bayi cukup bulan kita pakai yang nomor 1 gitu. Kalau lebih kecil berarti 0, 1, 0, 0 gitu. Oke. Nah, lanjut nih. Ini suka juga ditanya, apakah Apgar itu perlu dinilai atau enggak untuk di anak ya? Apgar itu sebenarnya perlu untuk dinilai ya. Tapi ingat, Apgar itu bukan sebagai indikator untuk kita lakukan resusitasi atau tidak. Ya. Apgar itu dinilai itu pada saat menit pertama, menit kelima. Kalau kita perlu, kita boleh tambahkan lagi di menit ke-10 untuk dinilai. Ingat tadi golden period adalah 1 menit.
Ya, untuk Apgar kita nilai itu adalah menit pertama. Jadi bayangin ya, dalam 1 menit kita tuh sudah harus sampai PTP. Sedangkan Apgar aja dinilai baru pada menit pertama. Jadi itu terlalu lama untuk kita nungguin, kita bisa hitung Apgar. Gitu. Jadi Apgar itu biasanya bukan menjadi prediktor. Yang menjadi prediktor kita untuk melakukan resusitasi itu adalah kondisi bayinya bugar atau tidak bugar gitu. Kalau untuk Apgar itu untuk menentukan prognostik aja, bayinya itu nantinya kondisinya seperti apa gitu. Menjadi prognostik tapi bukan menjadi syarat untuk resusitasi itu dimulai.